Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik. Udah pada sarapan? Belum. Belum, Ibu juga belum sarapan. Aduh, ini semangat di kita. Iya, di sini kita makan ya. Oke. Oke, ada yang nggak masuk hari ini, ada yang nggak hadir? Banyak, Bu. Wah, pada kemana tuh? Pada males, Bu. Wah, parah banget ya. Wah. Oke. Sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Buat ketua kelas, Abdullah pimpin berdoa. Iya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Oke, di sini ada 7 pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan aturan perkalian dan penjumlahan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis aturan perkalian dan penjumlahan melalui masalah kontekstual. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan perkalian dan penjumlahan. Oke, di sini kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu aturan perkalian. Jadi, aturan perkalian itu jika ada 2 kejadian. Sini jika kejadian pertama itu dapat terjadi dalam n cara, dan setiap kejadian pertama itu diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam n cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam m kali n cara. Jadi kalau aturan perkalian itu kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua. Nah, untuk contohnya di sini. Nah, sini Lisa ceritanya mau pergi jalan-jalan dengan teman-temannya, tapi dia bingung mau pakai baju apa. Kira-kira berapa banyak cara setelan baju dan rok yang bisa Lisa pakai? Kalau dari gambar ini, kira-kira ada berapa banyak cara? 3, Ibu. 3? Pasang-pasangin. Dipasang-pasangin? Iya, jadi ada 3. 3 bisa, baju 1, rok 1, baju 1, rok 2 gitu. Iya. Oke, ada lagi? Ada 9 cara. Ada 9 cara. Tuh, 9 cara juga bisa. Oke, yang benar itu ada 9 cara. Kita lihat ke slide setelahnya. Nah, di sini Ibu membuat ruang sampel. Tadi kan di slide sebelumnya ini ada ruang sampelnya baju si Lisa itu baju 1, baju 2 dan baju 3. Jadi Ibu tulis di sini ruang sampel baju Lisa, baju 1, baju 2 dan baju 3. Lalu ruang sampel rok Lisa itu rok 1, rok 2 dan rok 3. Nah, di sini Ibu membuat tabel. Baju 1, baju 2, baju 3, rok 1, rok 2, rok 3. Tinggal diisi baju 1, rok 1, baju 2, rok 1, baju 3, rok 1, dan seterusnya. Nah, jumlah tabel ini ada berapa nih yang di dalam? 9. Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, ada berapa cara, Lisa? Ada 9. 9 cara memilih setelan baju dan rok. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Di sini ada diagram menunjukkan alur dan pilihan jalur untuk berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Nah, si Amir ini berada di kota A dan berencana berpergian ke kota C melalui kota B pastinya. Berapa banyak jalan yang berbeda yang dapat dilalui oleh Amir? Dari kota A ke kota B ada berapa banyak jalan tuh? Ada 5, Ibu. Ada 5. Kalau dari B ke C? 3. Ada 3. Kira-kira kalau dari A ke C ada berapa banyak cara? Ada 15. 15 dari mana tuh? Dikali. Dikali apanya dikali? Dari cara A, B. A, B kan B. 5, Ibu. Ah. Dikali B ke C 3. Jadi 5 kali? 3. Oke, betul sekali. Jadi dari kota A ke kota B ini ada 5 jalan yang berbeda. Dari kota B ke kota C ada 3 jalan yang berbeda. Jadi kita tinggal kali 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi banyak jalan yang dapat dilalui Amir dari kota A ke kota C adalah 15 jalan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada definisi dan notasi faktorial. Sini n faktorial atau n tanda seru itu dibacanya n faktorial. Disebut n perkalian bilangan berurutan dari 1 ke n atau sebaliknya dari n ke 1 secara sistematis dapat ditunjukkan sebagai berikut. Ini n faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 dan seterusnya sampai 1. Atau n faktorial sama dengan 1 kali 2 dan seterusnya dikali n kurang 2 dikali n kurang 1 dikali n. Nah, di sini contohnya
Misalkan sini 4 faktorial, ini bisa kita tulis atau kita rinciin jadi 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 atau 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kalau faktorial ini semuanya kita kali ini. 1 kali 2 berapa? 2 kali 3 6 kali 4 24. jadi 4 faktorial sama dengan 24. 24. Oke, betul sekali. Oke, nah ini contohnya. Di sini A yang pertama, hitunglah A 6 faktorial. 6 faktorial berarti 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. berapa tuh? Banyak. Banyak. Oke. Kalau yang B 5 faktorial dibagi 2 faktorial berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 dikali 1. Oke, betul. Kita lihat yang AB dulu. Oke, betul jawabannya. Nah, tadi 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 720. Nah, kalau yang B 5 faktorial dibagi 2 faktorial sudah benar tadi. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1. Yang atas ini sama dengan 120, yang bawah sama dengan 2. Jadi 120 dibagi 2 sama dengan 60. Oke, untuk soal yang C 4 faktorial dikali 3 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 kali 1 dikali 3 kali 2 kali 1. Oke, betul. Yang D coba maju ke depan deh. Satu, ayo maju. Gila, Bu, udah siap Ayo, banget, Bu. Gila udah paham banget ya. Ayo Gila. Gila udah jago, Bu. Kalau salah gimana, Ibu? Akan Komelin belajar. aja, Bu, berarti nggak perhatiin. Koordinator apa ngomong? Kan kamu pintar, Gila. Panjang, Bu. Kenapa Bu? Aku nggak tahu. Hasilnya Banyak banyak. kan bantu. Berapa nih teman-teman hasilnya? Ntar mau pakai kalkulator. Ini coba berapa hasilnya? Ada yang bisa dicoret nggak, Dila? Iya, ada yang bisa enggak? 7 tuh. Oh iya, nggak bisa. Mana nggak bisa? Bisa nggak sih? Kan ditambah. Oh iya. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 Kali kali satu. 1 13.440. 12.000. 440. Yang itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 5.040. 6 faktorial. Berapa tadi? Nih, Yang 6 faktorial jadi Oh iya, 720. 720. Nggak jadi Kori. Nah, berapa hasilnya? Hitung sendiri ya, bodo amat. Nih, parah banget Kori. Jadinya yang bawah 5.760. Jadi sama dengan 5.760 ya. Jadinya 2,33333333333. Oke. Yeay. Pas dulu ya. Ya. Oke, untuk aturan perkalian ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Ada. Oke.
Kita lanjut ke aturan penjumlahan. Jadi kalau aturan perkalian tadi itu kejadian pertama dan kejadian kedua itu diikuti. Nah kalau aturan penjumlahan ini ada dua kejadian. Jika kejadian pertama itu dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M tambah N cara. Jadi kata kuncinya kalau perkalian tadi diikuti, kalau penjumlahan itu terpisah. Kita lihat soalnya. Sini ada soal. Oke. Di sini Ratih sedang memilih makanan di kantin dan di sana tersedia 6 jenis roti dan 2 jenis minuman. Berapa cara Ratih memilih 1 roti dan 1 minuman? Kira-kira berapa tuh? 2 roti dan 1. Ini memakai aturan penjumlahan atau perkalian? Penjumlahan. Berarti di sana tersedia 6 jenis roti dan 2 jenis minuman. Berapa cara Ratih memilih 1 roti atau 1 minuman? 12. Berarti 6 dikali 2. 6 dikali 2. kan penjumlahan 6 kali 2 atau 6 tambah 2? 6 tambah 2. Aturan penjumlahan atau aturan perkalian ini? Bingung, Bu. Bingung? Enggak tahu, Bu. Ini pakai bedanya dari aturan perkalian itu apa kata kuncinya diikuti, jadi terjadi secara bersama-sama diikuti. Kalau aturan penjumlahan itu terpisah. Di sini kan soal ini berapa cara Ratih memilih 1 roti atau 1 minuman, terpisah kan ada kata ataunya. Berarti ini pakai Tambah. berarti 6 tambah 2. Berarti ada berapa cara? 8. 8 cara gitu. Jadi sini kejadian pertama ini memilih 1 jenis roti dapat terjadi dengan 6 cara. Kejadian kedua memilih 1 jenis minuman terjadi dengan 2 cara. Jadi banyak cara memilih 1 jenis roti dan 1 jenis minuman. 1 jenis roti atau 1 jenis minuman adalah 8 cara. Oke, ini contoh lagi yang kayak tadi. Aldi dan Aji berada di kota yang berbeda dan ingin menuju ke kota yang sama. Aldi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara, sedangkan Aji berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara. Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Jadi Aldi ke kota C ini 4 cara, 1, 2, 3, 4. Nah Aji dari kota B ke kota C ini ada 3 cara. Nah dalam berapa cara kira-kira mereka berdua bisa ketemu di kota C? 7 cara, Ibu. 7 cara dari mana tuh? 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 sekali. Jadi Aldi tadi ada 4 cara, Aji ada 3 cara. Jadi kita tinggal tambahin. Jadi banyak cara Aldi dan Aji dapat bertemu di kota C adalah 4 tambah 3 dengan 7 Cara. Oke, nah, sudah selesai ternyata materinya. Yeay. Pulang. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak. Oke. Sekarang kita kuis terlebih dahulu sebelum pulang. Oke, sekarang kita Boleh lihat terlebih dulu. dahulu ya. Ibu mau bareng. Kosong. Oke. Ais. Bukan gitu. Waduh. Oke. Moi. Moi. Apa tuh moi? Kita sama nih. Topi nih. Hijau. Sepi ya, Bu. Oke, udah jadi semua? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Udah, sama ya. Soalnya cuma 10 kok. Gampang. Soalnya Kok saya keluar? Yang benar. Oh, aku. Yang ini, Bu.
Susah. Gampang Bu. Gampang. Males ngitungnya Bu. Males dong. Bahasa mana nih? Angkanya kan kecil. Nggak gede-gede. Bu, soalnya kok baru habis Bu? Ada 10 doang kok soalnya. Dan nomor berapa kamu? Kita udah mau selesai nih. Bu, kalau menang dapat apa, Bu? Dapat hadiah nanti kalau menang. Yeay. Enam besar ya Bu? Iya, nomor besar semuanya dong hadiah. Papa, aduh pusing Bu. Pusing, kenapa pusing tuh? Sama. Ini nyontek dia. Ya, saya salah satu, Bu. Bu, kok habis-habis ya Bu? Oh, nah. Ya Allah. Udah semua? Belum. Belum? Oh iya belum Ibu, ada perbaikan. Oh, di perbaikan. Oke, wah. Juara pertama adalah Nita. Yeay. Oke. Selesai. Oke, karena pelajaran kita sudah selesai hari ini, jadi kita simpulin dulu pelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar apa aja? Ada Aturan perkalian. aturan Perkalian. Aturan terus penjumlahan. aturan penjumlahan. Terus ada Faktorial. faktorial. Tadi kalau aturan perkalian dan aturan penjumlahan bedanya tuh apa tadi? Atau dan, Bu. Atau. Tuh, kalau atau itu penjumlahan atau perkalian? Penjumlahan. Penjumlahan. Kalau yang perkalian itu Dan. Oke, betul sekali. Oke, mungkin sudah cukup buat kelas kita hari ini. Pelajaran kita sudah selesai. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Oke, jangan dadah. Karena tadi dibuka dengan doa, maka ditutup lagi dengan doa. Boleh ke kelas? Oke. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi